Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa As-Siddiqi Studio yang dirahmati oleh Allah, tak terasa kita sudah meninggalkan bulan Sya'ban, dan tak terasa hari-hari kita lewati berlalu dan begitu cepat. Setahun bulan Ramadan telah kita tinggalkan, dan di hadapan kita Allah siapkan kembali Ramadan itu. Bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh maghfirah. Semoga kita bisa melaksanakan amalan-amalan ibadah di bulan Ramadan nanti. Insya Allah, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang beruntung, orang-orang yang akan mendapatkan kemenangan di yaumil akhir nanti. Agar kita bisa menyambut bulan Ramadan yang istimewa, maka tentunya kita harus memiliki bekal dan persiapan agar Ramadan kita lebih baik dari Ramadan sebelumnya. Apa saja persiapannya? Yang pertama, yaitu persiapan rohiyah. Sebagai seorang muslim, harusnya senantiasa kita menjaga rohiyah kita dengan terus meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah berpuasa hanya ditujukan kepada orang-orang yang beriman, sesuai dengan firman Allah di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu melakukan puasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Maka iman kita pastikan untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Iman itu memiliki sifat naik dan turun. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah dan juga bisa berkurang. Al-imanu yazidu bit-tha'ah wal imanu yanqusu bil maksiat. Iman itu bisa bertambah dengan ketaatan dan iman itu bisa berkurang dengan kemaksiatan. Jadi, agar kita terus senantiasa bisa menjaga keimanan kita, maka pastikan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa As-Siddiqi Studio yang dirahmati Allah, kemudian persiapan yang kedua, yaitu persiapan amaliyah atau persiapan amal. Menjelang bulan Ramadan tiba, hendaknya kita membuat amalan Ramadan kita agar terus lebih baik. Ibadah-ibadah yang wajib tentunya harus senantiasa kita laksanakan, terus kita perbaiki. Dan ibadah sunnah terus kita tambah. Apa salah satunya ibadah sunnah yang harus kita laksanakan dan kita tambah? Yaitu membaca Al-Quran, senantiasa memperbanyak tilawah kita. Jangan sampai selama bulan Ramadan kita tidak pernah membaca Al-Quran sama sekali. Usahakan untuk membaca Al-Quran dan menghatamkannya minimal 1 kali selama bulan Ramadan. Tentunya ada ibadah sunnah yang lain yang harus kita laksanakan di bulan Ramadan dan terus kita tingkatkan, yaitu seperti sholat tarawih, kemudian melaksanakan tahajud, beriktikaf di 10 malam terakhir bulan Ramadan, dan yang tidak kalah penting tentunya kita berinfak dan bersedekah. Berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menerima dan meridhai setiap amalan-amalan kita dan kelak akan menjadi pemberat timbangan kita di yaumil akhir. Pemirsa As-Siddiqi Studio yang dirahmati Allah, tentunya ada persiapan berikutnya, yaitu persiapan yang ketiga. Persiapan yang ketiga yaitu persiapan ilmiah atau persiapan ilmu. Orang yang melaksanakan bulan Ramadan dengan ilmu pasti akan berbeda dengan orang yang melaksanakan bulan Ramadan tanpa ilmu. Orang yang menggunakan ilmu, dia akan tahu prioritas yang harus dilaksanakan.
Dan sedangkan orang yang tanpa ilmu, dia hanya sekedar menjalankan rutinitas ibadah puasa Ramadan. Maka dari itu, kita sebagai seorang muslim hendaknya membekali ilmu-ilmu tersebut, ilmu seputar bulan puasa selama Ramadan, agar kita menjadi orang-orang yang senantiasa tahu akan mana yang kita lakukan dan mana yang tidak bisa kita lakukan. Dengan ilmu, kita tahu mana yang Allah anjurkan dan mana yang Allah larang, agar setiap detik yang kita lewati terasa menjadi penuh bermakna dan juga terasa indah. Dengan ilmu yang mapan, kita akan bisa menikmati dan juga semangat untuk menjalankan setiap perintah Allah dan tentunya menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa As-Siddiqih Studio yang dirahmati Allah, ada persiapan yang keempat yang tidak kalah penting, yaitu persiapan maliyah atau persiapan harta. Sebagaimana kita tahu, ada beberapa jenis ibadah di dalam Islam yang mengharuskan kita untuk mengeluarkan harta. Contohnya, berinfak, bersedekah, berzakat, bahkan untuk naik haji pun kita membutuhkan harta. Tanpa harta, tentunya kita tidak bisa melaksanakan ibadah tersebut. Marilah kita mulai mempersiapkan tersebut, mulai menyisihkan rupiah yang kita miliki agar kita bisa berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan, baik dalam bentuk infak, sedekah ataupun berzakat. Kemudian persiapan yang kelima yaitu persiapan jasadiah. Tentunya ketika kita melaksanakan puasa Ramadan, ibadah puasa dibutuhkan fisik yang kuat dan dibutuhkan badan yang sehat. Dengan cara apa? Dengan cara kita mengatur pola makan kita agar lebih baik, sehat, dan juga teratur. Dan juga menambahkan olahraga secara rutin. Tentunya kita niatkan semua itu hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang Allah perintahkan, baik wajib maupun sunnah. Pemirsa As-Siddiqih Studio yang dirahmati Allah, kemudian persiapan yang terakhir yaitu persiapkan hati kita. Sebelum datangnya bulan Ramadan, maka bersihkan hati kita. Bersihkan dari hal-hal yang akan mengotori ibadah kita di bulan suci Ramadan. Jika masih ada kebencian di dalam hati kita terhadap saudara kita, terhadap teman kita, terhadap keluarga kita, kedengkian, bahkan permusuhan, maka bersegeralah kita untuk memperbaikinya. Jika kita ada salah dengan orang lain, bersegeralah untuk meminta maaf. Bismillah, kita berusaha untuk memaafkan, berusaha untuk meminta maaf, dan juga belajar untuk mengikhlaskan. Mudah-mudahan Allah melembutkan hati kita dan Allah menguatkan kita agar kita bisa melaksanakan ibadah suci Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.